Kita lanjut ke formasi berikutnya. Di sini ada formasi 3-6-1. Kalian bisa lihat di sini pemain tengahnya membentuk formasi seperti gambar segitiga ya. Formasi ini adalah yang paling jarang dipakai oleh pelatih sepak bola. Kreativitas dari lini tengah itu sangat dibutuhkan dalam permainan yang menggunakan formasi 3-6-1 ini. Pada formasi ini, kalian bisa lihat ada 3 back yang berwarna biru yang digunakan dan tersusun secara sejajar atau lurus di belakang. Kemudian ada pula 3 gelandang yang berwarna kuning ya, yang bertahan murni sejajar di kanan, tengah, dan kiri. Kalian bisa lihat yang kuning di belakang garis tengah. Ditambah pula gelandang tengah 2 orang pemain dan 1 pemain gelandang tengah sebagai pembantu serangan. Di sini juga ada seorang penyerang dengan posisi yang ada di depan gelandang yang berwarna merah ya. Fungsinya sama seperti 2 formasi sebelumnya. Posisi penyerang di sini akan menjadi target man dari pemain-pemain gelandang yang ada. Kita lanjut lagi ke formasi yang ketujuh, yaitu formasi 3-5-2. Formasi yang satu ini juga cukup kerap digunakan oleh pelatih dan diaplikasikan pada pemain. Penggunaan formasi ini adalah dengan penempatan 3 pemain back, 5 pemain sebagai gelandang, serta 2 orang yang menjadi penyerang dan posisi berada di bagian depan. 3 back susunannya sejajar, begitu juga dengan 5 gelandang yang ada di tengah ya. Permainan ini fokus pada 5 orang gelandang, di mana salah satu gelandang bertugas sebagai pemain bertahan murni. Nah, formasi ini termasuk yang terfavorit karena penggunaan 3 back, dan bila salah satu dari 5 gelandang tadi merupakan pemain gelandang murni, maka 4 pemain gelandang lainnya berperan sebagai gelandang untuk melakukan serangan atau berubah menjadi gelandang penyerang. Nah, formasi berikut ini bernama formasi 3-4-3. Ini salah satu formasi yang cukup populer dan juga termasuk favorit. Kenapa? Karena sering dipergunakan oleh pelatih, yaitu 3-4-3, di mana 3 pemain back, 4 pemain sebagai gelandang, dan 3 orang lagi dijadikan sebagai penyerang. Pada formasi ini, gelandang yang paling kanan atau yang paling kiri ya, biasanya 2 pemain ini punya tugas merangkap sebagai wingback untuk membantu serangan. Wingback atau back sayap adalah posisi di mana 2 pemain gelandang agak maju ke depan dan perannya otomatis menjadi
yang bertahan sekaligus maju untuk membantu sebuah serangan jika diperlukan sesuai dengan kondisinya. Nah, sedangkan dua pemain gelandang yang posisinya ada di tengah itu memegang peranan utama yang dijalankan oleh pemain untuk mengatur arah bola atau sistem penyerangan yang akan digunakan. Sekarang kita masuk ke formasi yang telah tadi disebutkan tadi, yaitu formasi 4-1-4-1. Untuk formasi ini yang dipergunakan oleh pelatih adalah 4 pemain yang berada di belakang sebagai back. Kemudian ada 1 pemain yang dijadikan gelandang bertahan, 4 pemain dijadikan gelandang penyerang, dan 1 orang sebagai penyerang murni. Seperti yang Dedi bilang tadi, formasi 4-1-4-1 ini adalah variasi dari formasi 4-5-1 yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi. Hanya saja memang masih ada bedanya dengan formasi 4-5-1 karena formasi 4-5-1 lebih menerapkan 5 pemain yang menjadi gelandang bertahannya. Sementara formasi ini kekuatannya atau fungsinya sebagai mode menyerang. Jadi bisa diartikan seperti ini, kalau 4-5-1 tadi digunakan untuk bermain safety atau bermain bertahan. Nah, di 4-1-4-1 ini digunakan untuk kondisi menyerang. Sekarang kita masuk ke formasi yang ke-10, yaitu formasi 4-2-3-1. Formasi terbaik dan cukup sering digunakan oleh pelatih, di mana 4 orang pemain sebagai back. Di sini backnya back murni ya, tidak membantu serangan atau apa. 2 orang sebagai gelandang bertahan yang tugasnya untuk membantu back mengamankan wilayahnya. 3 orang pemain yang berada di tengah sebagai penyerang, ya, dan 1 orang lagi sebagai striker murni. Formasi inilah yang dianggap sebagai formasi yang cukup sulit ditembus karena pemainnya itu bisa dibilang cukup rapat ya, untuk bertahan. Pertahanan dari formasi ini termasuk sangat sulit ditembus karena adanya back 4 orang dan pemain tengah 2 orang yang bertahan. Jadi posisi pemain bertahan itu ada 6 orang. Sudah setengah tim lebih untuk menjaga daerah pertahanan kita. Adanya 3 orang sebagai pemain tengah menyerang dan penyerang utama 1 orang juga membuat serangan menjadi lebih kuat. Sehingga tim lawan kemungkinan kewalahan karena ada 4 orang yang akan memasuki daerah pertahanan mereka. Entah itu sebagai distraction atau memang betul-betul berniat untuk melakukan serangan pada gawang lawan. Formasi ini cukup populer dan paling kerap dipakai oleh klub-klub di Eropa, terutama klub-klub besar ketika Belanda, Jerman, dan Spanyol sukses menembus 4 besar pada
Piala Dunia tahun 2010 kemarin, formasi ini mulai meledak popularitasnya, dan sesudah tahun tersebut pun para klub-klub besar Eropa hampir seluruhnya menggunakan formasi ini. Kita lanjut ke formasi berikutnya, yaitu formasi 4-3-3. Formasi ini memiliki susunan 4 orang sebagai back atau pemain bertahan, 3 pemain berada di tengah sebagai gelandang, dan 3 pemain sisanya menjadi penyerang. Pelatih sepak bola menerapkan formasi ini dengan tujuan agar penguasaan bola dapat dilakukan dengan baik, terutama pada waktu berada di daerah tim lawan. Formasi ini tidak hanya populer, tetapi juga favorit dan masih banyak dipergunakan oleh klub besar di seluruh dunia. FC Barcelona merupakan salah satu klub besar dari Liga Spanyol atau Bundesliga yang sudah diketahui selalu menggunakan formasi ini di setiap pertandingan mereka. Formasi berikutnya adalah formasi 4-3-1-2, di mana fokus susunan pemain adalah 4 orang sebagai back, 3 orang pemain sebagai gelandang, 1 pemain posisi selalu di tengah, dan 2 orang lainnya berada di sebelah kiri dan kanan tetapi tidak terlalu melebar. 1 pemain gelandang itu bertugas sebagai pemain gelandang bertahan, sedangkan 2 yang di sisi kiri dan kanan itu sebagai sayap, ya, untuk membantu permainan menyerang. Sekarang kita masuk ke formasi berikutnya, yaitu formasi 4-3-2-1. Formasi ini bisa dibilang mirip dengan formasi yang sebelumnya, yaitu formasi 4-3-1-2 tadi, yang memiliki susunan pemain adalah 4 orang sebagai pemain back. Kalian bisa lihat yang berwarna kuning. 3 pemain gelandang yang berwarna hijau. 2 pemain menjadi gelandang sayap. Di sini fungsinya untuk menyerang, yang berwarna biru di belakang. Dan 1 orang sebagai penyerang utama. Pada formasi ini pertahanannya merupakan salah satu yang terbaik karena dianggap solid, sehingga tim lawan tidak akan mudah menembus formasi ini karena 4 orang pemain berada di bagian belakang dan dibantu oleh gelandang tengah yang berjumlah 3 orang. Berarti yang menjaga pertahanan itu menjadi 7 orang. Penyerangannya pun untuk melakukan serangan tidak bisa dianggap enteng karena ada 2 orang yang akan memberikan bola atau mengoper, atau dalam bahasa sepak bolanya akan memberikan assist ke pemain penyerang yang ada di bagian depan. Berikutnya kita masuk ke formasi 4-4-1-1, yaitu dengan susunan pemain 4 orang back, 4 lagi sebagai gelandang yang berada di tengah, dan 2 orang sisanya menjadi penyerang. Posisi formasi ini adalah variasi dari formasi 4-4-2, hanya saja beda kedua formasi itu
adalah pemain penyerang dua, satu orang sebagai penyerang utama dan satu orang lagi menjadi penyerang kedua atau second striker. Kalau 4-4-2 tadi itu penyerang utamanya ada dua, sedangkan ini dibagi lagi menjadi satu orang striker utama dan satu orang lagi sebagai second striker ya, atau penyerang kedua. Second striker juga diistilahkan sebagai penyerang lubang, di mana posisi pemain ini harus memiliki kreativitas yang tinggi. Pemain ini pun bisa juga menjadi pemain tengah sebagai penerima bola yang dioper oleh pemain gelandang yang berwarna kuning tadi, yang akan dioper ataupun dibawa sendiri untuk diberikan ke penyerang utama yang berada di posisi depan sekali. Ya. Pada formasi satu ini memang hanya satu penyerang yang ditugaskan sebagai penyerang utama ya. Tujuannya agar tim mampu menciptakan sejumlah gol krusial, namun dibantu juga oleh pemain second striker tadi, yang kemudian serangan tersebut dinamakan sebagai serangan bayangan. Nah, sekarang kita akan masuk ke formasi yang terakhir, yaitu formasi 4-2-2-2. Formasi ini juga bisa dianggap sebagai variasi dari formasi sebelumnya, yaitu 4-2-4, di mana susunan pemain pada formasi ini adalah 4 orang back, 2 orang pemain gelandang dengan tugasnya yang bertahan atau gelandang bertahan, 2 pemain menjadi gelandang penyerang, dan 2 lagi sebagai penyerang utama atau striker. Gelandang penyerang harus bisa bermain bagus di bagian tengah sekaligus menjadi sayap, sambil tetap menjaga keseimbangan di mana perannya adalah sebagai pengontrol permainan atau yang sering disebut dengan playmaker. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mendengar dan melihat penjelasan tentang formasi-formasi yang sering digunakan dalam permainan sepak bola. Formasi-formasi tersebut setiap tim atau setiap perkumpulan sepak bola mereka menggunakan formasi-formasi yang berbeda. Mereka menggunakan formasi standar yang seperti yang dijelaskan di video ini, tapi karena itu sudah terlalu umum, jadi mereka modifikasi, tapi tetap bentuknya seperti itu. Contohnya 4-4-2 yang seperti dipakai timnas Indonesia biasanya. Di sana dimodifikasi lagi, nak. Ya, penyerangnya pergerakannya seperti apa, posisinya di mana, itu disesuaikan dengan lawan yang akan kita hadapi. Nah, jadi kita batasi pelajaran ini hanya sampai formasi-formasi dasar ya. Dan kalian juga tidak salah kalau misalnya kalian ingin menguji kemampuan analisa kalian dengan cara kalian menonton satu pertandingan bola, ya, pertandingan sepak bola, baik itu di TV, baik itu di
internet atau di media apapun, kalian bisa tonton dan kalian analisa pertandingan, contohnya pertandingan Liverpool dan Manchester. Nah, si Liverpool tadi, klub Liverpool menggunakan formasi apa dan klub Manchester menggunakan formasi apa. Kalian bisa coba itu dan ditunggu di kolom komentar di bawah. Baiklah, materi kita cukup sampai di sini. Jadi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.